Jadi gini, mengenai anak tadi. Harus jelas kok, biar jawabannya juga jelas. Saya Mengenai anak tadi Ustaz, ibu tadi saya tanya dosa atau tidak dosa. Ustaz tadi belum jawab itu pertanyaan. Ibunya tadi dalam hati, ya Allah Tuhanku, pisahkan anakku. Kan itu. belum nikah. Bisa sudah nikah, bisa belum nikah. Ya pertanyaan saya dua tuh, saya kan dua tanya. Kalau yang nikah, apakah ibunya berdosa? Kalau belum nikah, apakah saya termasuk orang yang dapat pahala kayak dulu lah? Termasuk yang orang yang baik, boleh gitu atau tidak? Ketiganya Ustadz, kita sudah ngomong kadang-kadang sama anak, aku tidak suka sama dia tuh, dia melanggar. Batin seorang ibu, ya Allah ya Tuhanku, tolong beri anakku hidayah. Kami minta hidayah sama anaknya tuh. Takutnya tuh gini Ustaz, kan kalau jalan kan membuat ibu nangis batin aja kan gak boleh orang tua. Macam mana kiat kami ini supaya jangan anak tuh durhaka dengan mak. Nah, Yang ada dua soalnya ya. Kalau dia sudah nikah dulu ya satu. Kalau yang itu sudah nikah, orang tua tidak boleh masuk ke wilayah. Kalau sudah menikah misalnya, dia bisa memaksa situasi kalau ada alasan yang betul-betul memang secara syar'i dibolehkan. Contoh, dia memudaratkan anak kita dengan KDRT misalnya, itu berbahaya. Boleh tidak khul atau hal yang lainnya. Dia ajak anak kita ke dukun syarikat. Oh itu langsung segera pisahkan. Ya. Karena menyangkut akhirat anak kita itu berbahaya. Nah itulah tadi kewajiban orang tua tidak cukup atau tidak berhenti hanya ketika nikah, tidak. Sampai dia punya anak, tetap dia berkewajiban kepada anak-anak. Karena keumuman hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyah. Setiap dari kalian adalah pemimpin. Nah, setiap dari kalian kita minta pertanggungjawaban. Orang tua jadi pemimpin selamanya, bukan hanya ketika anak ada nikah lalu selesai, tidak, selamanya sampai kita meninggal. Nah itu kalau memang rinciannya tadi, kalau kita sudah menikah atau berkeluarga anak kita, dirinci kesalahan suaminya. Kalau kesalahannya itu adalah kesalahan usul pokok, maka memang dilihat pokoknya tadi. Kalau kesyirikan tidak ada lagi kompromi. Kenapa? Karena memang itu berbahaya bagi anak kita, sangat berbahaya. Kalau dia diajarkan berbuat kesyirikan, bayangkan semua pahalanya langsung hilang. Ya, dahsyat dosa kesyirikan. Nah sekarang kalau ada itu dirinci lagi, atau ada dosa apa, kita Allah kalau macam-macam dosa atau yang lainnya dia macam-macam. Mungkin kalau amalannya apanya itu dirinci. Makanya saya juga tidak berani merinci, kalau ibu juga tidak merinci. Nah kedua, kalau misalnya dia belum nikah, kalau misalnya calon suaminya ya, nampak padanya akhlak yang kurang baik menurut kita sebagai orang, dan itu ada buktinya. Contoh, berbicara kasar atau berteriak-teriak, atau dia kita saja anggap bukan sebagai orang tua misalnya, atau anggap sebagai apa gitu. Banyak juga kejadian seperti itu. Atau hal teknis lain memang dirinci apa masalahnya. Karena fatwa itu dia tidak bisa kalau bukan berdasarkan masalah yang sebenarnya. Kalau sudah ada masalahnya baru kita bisa rincikan lagi apa tindak lanjutnya. Tapi kalau secara umum itu tadi, berdosa tidak anak yang kalau dia berbuat kesyirikan malah dapat pahala ya. Kalau nampak memang, malah dia harus tolong menolong di atas kebaikan. Tapi kalau misalnya anak yang belum nikah, lalu memang nampak misalnya ada sesuatu yang kita khawatirkan, anak kita agamanya terganggu, fisiknya juga terganggu, ya. Mungkin dia akan dihina, atau mungkin dia akan macam-macam disakiti dengan fisik atau dengan yang lainnya, atau mungkin agamanya juga dia bakal macam-macam. Nah, maka berdoa boleh, ya Allah jauhkan, karena memang nampak, dan itu bisa dia minta kepada Allah Subhanahu. Berdosa tidak, itu tadi dirinci. Kalau seperti itu rinciannya dia tidak berdosa, malah dapat pahala.
Tapi kalau selama tidak ada alasan yang syar'i yang dibenarkan oleh syariat, nanti orang tua bisa berdosa. Contoh ya, misalnya anak calon suaminya tidak ada masalah ya, tapi bukan masalah yang pokok, masalah agama, hanya masalah yang sifatnya muamalah, yang mungkin dia perlu diajar atau mungkin hal lainnya, masalah etikanya mungkin diajarkan, kamu nggak boleh begitu. Tapi kalau kita khawatir berpengaruh kepada anak kita dan mungkin masih ada laki-laki lain lagi yang akan mau, ya ada pilihan lain. Tapi kalau tidak ada pilihan lain, lebih besar maslahatnya juga itu yang dipertimbangkan. Nah, jangan sampai ada sunnah Nabi yang kita tidak senang, yaitu sunnah pernikahan. Bahkan bisa diancam dengan hadis Nabi SAW terkait masalah menikah. Man ragiba an sunnati falaysa minni. Dan itu hadis terkait masalah menikah, itu bukan masalah yang lain. Siapa yang membenci sunnahku, beda kalau dia tidak benci sunnah menikah, tapi orangnya itu beda lagi. Itu tidak, insyaallah. Kalau dia tidak mau anak saya tidak boleh nikah, pokoknya saya tidak mau dia nikah, dia harus dengan saya, tidak boleh, harus dinikahkan. Karena itu syariat. Tapi kalau dirinci tadi anaknya, calon suaminya bermasalah, ya kita cari yang tidak bermasalah atau paling tidak yang kurang masalahnya. Kalau sudah ketemu, nikahkan. Kalau ada masalah lagi nanti, ya kita bisa sama-sama selesaikan. Nah, itulah kehidupan. Tidak ada yang tidak mungkin, semua bisa saja terjadi. Nah, itulah tugas orang tua. Kalau itu takdirnya, itulah tadi. Ya, artinya dia memang harus juga belajar agama. Jadi bukan orang tua, anak kita juga harus belajar agama. Supaya dia bisa, ketika orang tua tidak ada, bisa betul-betul mengerti hidup itu seperti apa. Soalnya dengan anak ini kan kita kan ibaratnya tuh ngambil benang di tepung. Maunya orang tua nih kalau bisa ya benang gitu. Pokoknya benang di tepung, benangnya dapet, tepung tidak berserah. Maksudnya tuh kita menyelesaikan masalah dia tuh dengan tidak kemarahan, dengan seenak, dengan lembut. Bagaimana caranya kan begitu sama anak. Gak bisa anak sekarang ini kan tetap itu kan gak bisa sekarang. Jadi kita kan sangat hati-hati gitu. Lebih misalnya dia sudah berkeluarga, terus kita lihat ada di salah satu tadi itu kata Ustaz tidak menurut dengan syariat Islam. Itu kalau kita bilang kok harus bisa dengan dia, oh makin jadi. Jadi kita kan harus lembut ngomong sama dia, jangan gitu kan ya kan. Itu makan waktu dia tuh dia tadi itu jangankan ikhlas. Kadang-kadang orang tua ini keceprot gitu ngomong gitu loh. Pakai solusi yang lain. Solusinya cari yang semisal atau lebih dari dia. Misalnya cowoknya cari yang lebih baik dari dia, dan suruh main ke rumah, ta'aruf aja. Gak ada pilihan. Jadi hidup ini kan terkadang mungkin menurut anak kita sudah inilah yang cocok, padahal kan tidak. Kita tuh lihat gitu loh, dia sudah nikah, tapi kita tuh melihat subhanallah dengan kelakuan dia tuh gitu loh. Jadi kita ngomong jangan, dia melaju juga gitu. Kata melaju apa ya? Jalan terus, gitu nah. Saat itu yang kadang-kadang kita orang tua tuh jadi teromong dari kata-kata yang tidak enak lah. Namanya orang tua kan kadang gitu. Kau nih, ngomong kata ibu sudah apa ya kan? Macam mana kami ini jadi orang tua ini Ustaz sepanjang ngomong gitu loh. Kiane apa yang kamu baca selain dari astagfirullahaladzim itu berdoa. Nah, itu udah boleh nyebut mengaknya. Nah tuh kalau orang Jambi mengaknya kau ini pengaknya Ustaz tadi. Ya kita baik tawakal lah. Iya, dan telaknya tawar. Karena nangis juga Ustaz berdoa tuh. Macam mana cara? Itu asalnya tidak Ustaz. Macam mana lagi anak tidak mau? Jawaban ya pertanyaannya masih apa ya masih iya harus lengkap karena memang jadi gini Ustaz, ada satu masalah paling anak ya direkam ya biar ya jadi gini ada satu masalah nih problem pamannya ini kita punya anak terus anak ini berhubungan lah dengan lelaki dia belum nikah nih kenalan atau pacaran nanti tidak dalam Islamnya pacaran itu sudah ada ya
Ustaz ya, kira Ustaz. Dalam Islam tuh tidak ada namanya istilah pacaran kan? Nah, ini pacaran, kelas 1 nih. Laki-laki itu pun kalau dinilai dari segi agama tidak bagus, apalagi dari segi yang lain. Makanya kelakuan sudah tidak bagus, segi agama tidak bagus. Jadi yang orang tua ini mungkin sudah nasihatin anaknya, tapi anaknya masih. Nah, jadi orang tua itu kadang-kadang tersebutlah mungkin jengkel karena kalimat tapi kata-kata itu kan merupakan doa. Kau ini itu maksudnya. Bagaimana ibunya ini harus bersikap kayak mana lagi? Nah, kalau ini agak jelas. Nah yo, nggak tersirat, tersirat. Agak jelas ya. Kalau seperti itu kondisinya kan nampak nih, oh itu. Kan bisa kita cari solusi kan agama itu begitu. Ya, jadi kita cari solusi mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, pegadaian dong. Ya boleh lah. Pegadaian syar'i. Kalau seperti itu kan nampak Bu. Nah itu kan nampak. Nampaknya gini, ada yang jelas sudah salah satu. Langkahnya ada keliru dah. Memang nggak bisa dalam satu Islam itu tadi kalau itu kan jelasnya tadi saya. Pertama gini, nasihat itu wajib memang kita nasihati, wajib. Tapi menentukan dia untuk dipaksa menerima nggak boleh. Itu hak Allah SWT. Boleh manusia itu campur ke wilayah itu, dia punya batas. Batasnya cuma ikhtiar. Kita sudah bela klien kita, tapi kalau salah menurut hati, padahal sudah bukti. Nggak tahu. Sudah. Kita hanya di sana. Sama dengan hal-hal yang lain. Kita sudah nasihati, kita sudah semuanya jalan. Tapi dia masih seperti itu. Maka kita tinggal cari solusi lain. Ada solusinya. Solusi yang pertama tadi. Cari laki-laki yang lebih baik dari sisi semuanya, apakah penampilannya, keturunannya, hartanya, umurnya, semuanya dicari yang lebih baik. Insya Allah ada banyak, asal yang penting mau kita bisa ini ada informasi. Nah tinggal di kriterianya saja ditulis mau yang begini, mau yang begini. Ya itu biasa ya, tidak ada masalah. Cuma memang sekarang nggak bisa. Kalau masuk terlalu jauh, mudaratnya lebih besar. Kalau mudaratnya lebih besar, maka jangan sampai dilakukan itu. Yang mau dilakukan tadi, panggil ada orang main ke rumah, kenalan aja sama tersebut. Sehingga dia merasa ada alternatif lain. Ini kan karena dia merasa tidak ada alternatif lain lagi. Dia mau cari yang mana? Udahlah, orang kata orang takalan itu terlanjur. Sudah yang ini sudahlah. Ibarat kata cinta apa ya? Kalau bahasa kita tuh cinta buta. Cinta telah melekat. Cinta buta. Ciri berandang, Ustaz. Jadi satu-satunya saya rasa gini Ustaz. Kalau kau memang kita kan anak kita lah. Kalau kau memang sudah mau sama dia, kita tidak tahu tabiat kurang bagus. Coba kau perbaikin dulu tabiat calon suami ini. Ini kenal tidak? Kau baca. Ya, sedangkan kita, aku setuju sama Joni asal kau bisa menobatkan dia. Itulah kayak gitu. Nah kalau anak kita lah yang kita ajarkan. iya memang Kenapa coba dua tanah mas? pihak ya, dua pihak. Ya dok, itulah kalau Om Kamil itu pilihanmu. Nah, aku setuju tapi harus berubah. Ya kan gitu dah. Nah, itu tadi katanya walau alam tadi depan kita udah berubah, belakangnya masih kan tak kasih itulah, tak baca lagi. Tapi kan bisa dicek ke keluarganya sebenarnya, anak itu laki. Sudah tahu nih memang Ustaz, tak bagus. Oh. Jadi nggak mana, jadi tapi anak kita nggak mabuk. Jadi kalau saya rasa yang satu-satu anak kita nilai yang bisa kita hajar, kita kasih petunjuk. Kalau kau memang cintanya dengan dia, tolong kau robahlah sikap calon suamimu. Kan gitu lah lagi tidak. Iya. Salah satu itu, atau mungkin cara yang lain yang sebenarnya mudah sebenarnya.
Tapi tergantung orang tuanya mau tidak. Kan dibuktikan dulu. Manusia itu kan belum diuji aja dia. Coba diuji, dia akan berubah. Tadinya dia aku percaya sama dia, begitu sudah nikah baru astagfirullah kata ibu aku. Ya, biasanya orang ini orang kenal dulu lalu sadar. Baru sadar. Subhanallah. Saya ini Ustaz ya. Kadang-kadang kayak itu Ustaz bilang tadi, hakim itu udah ngomong, saya tahu benar bu klaim ibu itu tidak salah. Tapi kayak mana kami tahu itu memang tidak salah, tapi saksi dan pembuktian itu ada gitu nah. Udah tahu dia tidak salah, tapi pembuktian dan saksi itu mengatakan dia salah, ya tak mau kan, tak salah juga kan. Nah tadi, udah tahu dia udah tahu nih, dan hakim yang penentu pun udah tahu, tapi dia tidak bisa karena sudah ada yang mengatakan saksi memang dia salah, dan barang bukti pun ada, yang mau tak mau kan tetap salah. Tapi kalau mau coba berusaha sebagai orang tua cari lagi. Nah cari kreatif, dicari negara dia. Yo, cuma karena komunitasnya terbatas. Amin. Nah, cari yang bagus udah galak. Ini bagus Jadi dah. saran Kasih Pak tahu Ustadz, menurut Pak pulang. Ustadz, dengar dulu saran Benta. Saran, Pak apakah Ustadz saya terus untuk- doa? Enggak bisa. Ikhtiar. Iya. Bukan doa saja, memang harus dicari. Cari. Jodoh itu memang harus ada sebabnya. Memang ikhtiar jadi sama kayak kita kerja rezeki mana dulu doa di rumah. Karena mungkin harus keluar kuliah, harus belajar, barulah dapat pekerjaan, barulah turun ini, turun 13 ini. Memang harus ditempuh jalan kan ditempuh dulu. Nah untuk sampai ke pernikahan kan sama sebenarnya. Kita ini orang tua tugasnya bukan cuma berdoa, tidak. Memang cari bu. Seperti ini kita ketemu minta tolong Ustaz nanti tolong carikan kriteria ikhwan ya cowok yang bagus agamanya dan bisa rekomendasikannya buat anak saya. Amin. Kan harusnya begitu. Jadi kalau doa saja yang nggak dapat itu terus dikasih. Iya. Jadi perlu rekomendasi nih Ustaz. Iya. Amin. Ustaz aja deh dia. Itu yang mau Ustaz sudah. Kan kita ada biodatanya nih. Ya. Bikin biodata anak kita dulu dah. Hmm. Anak kita biodatanya, kemudian semuanya lengkap, kenal teman-teman kita misalnya kayak gini kita udah kenal, nggak apa-apa, kan nggak ada masalah ya. Usaha. Iya, nggak masalah. Kemudian nanti kita siapa tahu dulu kan, coba dari dulu ya bu ya, waktu kita dulu awal-awal. Ya kan sekarang baru bisa ngomong. Nah, jadi gini aku terang kata Ustaz, paling tak lingkungan tuh lingkungan Kak Ustaz rekomendasi kan lingkungan yang mengerti Ya, agama. Nanti ada itulah yang penting. Nanti ada pembicaraan di luar pembicaraan. Yang penting tadi diam-diam baik kita berdua empat mata. Nah, itu Ustaz syukurnya saya itu Ustaz. Itu yang belum selesai yang sudah tadi Ustaz. Nah, sudah nikah, ketahuan no, yang lakinya debu kata Ustaz. Boleh dak orang tua ngomong, nah, jangan kau terusi sama dia tuh nak. Boleh dak orang tua tadi berbicara begitu sama anaknya? Cerai lah. Kalau Kita cerai, kasih tahu baik kan gitu dah. Dan sekarang kan berarti Apa kan ya, sama dia banyak. kan kalimat ini sudah orang tua ini tahu kelakuan yang laki-laki. Yo. Tadi sudah tahu ini. Hmm. Jadi kata berarti udah tahu macam mana. Ya kasih tahu istrinya. Hmm. Kan kita kasih tahu istrinya nih, aku kasih tahu suaminya kan gitu. Nah, mau ngasih tahu ini modelnya kayak mana, jadi gitu. Iya itu yang tanya. Sedangkan kita tahu kelakuan dia tuh begini-begini. Nah, boleh dak kita orang tua tuh, kau jangan dengan dia tuh. Dia tuh Namanya jangan ada beres. kan? Nah, boleh dak ngomong kayak gitu. Ya, Jadi boleh. tak boleh. So cerai namanya. Kau jangan sama dia Kalau kalau kita sudah suami mau istri. cerai, nanti kita sambut dengan fondasi. Kau udah boleh sama dia laki kau gini, tapi kan sudah jadi suami istri kan? kalau pelanggaran berat, tadi kan Kita bisa bilang tadi. ada kesyirikan misalnya. Dia ajari anak kita macam-macam, dukun, jimat, itu paling berbahaya. Itu Dayus contohnya. Iya. Nah, dayus itu macam mana ceritanya?
Dari itu siapa nyo? Nah itu Tinonya yang leweng. Yang Oh, tadinya. ini pihak perempuan. Iya. Oh. Macam mana tuh? Kalau dia seperti itu dirinci, memang apa ya? Karena ini menyangkut kehormatan. Karena jangan sampai tidak terbukti kayak tadi ya. Harus ada saksi, harus diakui atau minimal nggak bisa. Memang. Jadi kadang kita dengar berita saja itu tidak boleh. Nggak boleh. Walaupun memang sudah ada berita betul saya begini, nggak bisa. Dia harus dua saksi. Dan itu pun dari situ itu kalau kita ini kan kalau selalu chattingan itu belum masuk wilayah itu. Kecuali sudah lebih parah dari itu. Kasih payah Ustaz, yang dulu nak saksi. Kasih saya banyak kayak gitu. Tapi kan nggak susah. Bukan begitu kalau saksi. Mas Edi lihat tuh, lihat Mas Edi tuh. Ada boleh tabung. Masih ini kan Mas Edi lihat nih. Ketahuan itu apabila sudah terjadi. Saksinya itu kan Ketangkap, terjadi baru bisa. Iya. Itu kadang-kadang juga tanya, kami tidak apa-apa, tidak di kamar kota-kota. Nah, cuman, Memang nggak bisa. nah, tidak. Saksi itu dia harus dua. Kami di kamar Itu hukum dulu, Islam. kota-kota, Hukum Islam harus dua memang. kami apa-apa. Cuma kalau seperti itu bentuknya memang bisa dipisahkan. Bisa dipisahkan. Dengan tujuan tadi yang pelakunya dia bisa bertobat, tidak ulangi. Sudah tadi. Tapi memang kalau untuk mau disuruh pisahkan, ya itu tadi itu wilayahnya sudah beda. Iya. Satu. Wilayahnya sudah beda. Tunggu sih. Karena jangan sampai memang tidak Nah, terbukti. boleh,